Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hasanah dari PAIA semester 6 akan membuat video pembelajaran guna pemenuhan tugas micro teaching di semester ini. Dosen pembimbing adalah Pak Ali Mustaqim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada materi SKI. Sebelumnya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan mendapatkan berkah. Amin. Silahkan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan absen satu persatu. Yang pertama, Mbak Iman Solama, Mas Fidatul Umam, Mbak Ui, alhamdulillah, semuanya berangkat ya. Sekarang materinya adalah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini. Yang pertama adalah mengetahui substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah. Yang kedua, meneladani. Kita dapat meneladani dan mempraktikkan semangat ukhuwah yang tercipta di Madinah kala itu dengan kehidupan saat ini. Yang ketiga, menganalisis tentang perbuatan yang mencerminkan semangat ukhuwah dan sebagai implementasi dari pendidikan tersebut. Yang keempat, membuat kesimpulan. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini kita akan membuat kesimpulan bersama. Oke. Yang pertama, Ibu ingin mengecek konsentrasi dulu ya. Biar kita sama-sama fokus gitu. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 3? 5 kurangi 1? 4 tambah 4? 8 kurangi 2? 6. Oke, berarti Mbak Iin dan teman-teman semuanya itu semangat dan fokus. Sebelumnya gini, dulu di pertemuan minggu lalu kita telah membahas substansi dan strategi dakwah Nabi ketika di Madinah. Nggak ada yang di Mekah. Nah, di Mekah itu ada suku tersebut diberi nama suku apa? Muhajirin. Nah, kalau yang akan kita pelajari saat ini adalah substansi dan strategi dakwah Nabi ketika berdakwah di Madinah, yang mana penduduk Madinah yang beragama Muslim diberi nama suku Ansar. Nah, Madinah itu seperti Indonesia, jadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di mana di sana tuh ada pemeluk Muslim yang dijuluki Ansor, juga ada kaum Yahudi atau kaum Nasrani ya Mbak. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, Nabi ingin merekrut kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani agar menjadi pemeluk agama Islam dengan jalan berdakwah. Nah, agar dakwah tersebut mudah dilaksanakan, maka Nabi membuat sebuah strategi atau cara. Tahu kan strategi itu apa Mbak? Silakan. Siasat. Strategi adalah siasat atau jalan cepat agar sebuah suatu cita-cita itu terlaksana gitu kan. Nah, cita-cita Nabi kan berdakwah di sana merekrut kaum Madinah yang masih beragama Yahudi agar menjadi kaum yang beragama Muslim. Nah, caranya, strateginya itu ada 5. Oke, sebelumnya dari 5 itu sebelum Ibu jelaskan pasti udah belajar kan dari malam. Ada 1 saja yang bisa disebutkan, silakan Mbak. Mendirikan Masjid Nabawi. Betul sekali, mendirikan Masjid Nabawi. Langkah pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah nantinya akan dijadikan sebagai pusat pendidikan, pusat pembelajaran, pusat penyebaran agama Islam, dan juga pusat pemerintahan. Mengapa demikian? Dan mengapa dijadikan pusat? Karena di sana itu masih belum ada elemen pendidikan yang benar-benar memadai. Nah, Nabi mendirikan masjid tersebut dengan jalan bahu-membahu. Kalau bahu-membahu itu berarti mencerminkan apa di masyarakat? Gotong royong. Betul sekali. Gotong royong itu tujuannya untuk apa? Mempererat persaudaraan. Betul sekali. Mempererat persaudaraan.
Nabi atau strategi Nabi, yaitu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Nah, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin tadi adalah kaum muslim yang berada di Makkah, kemudian kaum ansor adalah kaum muslim yang berada di Madinah. Mengapa disaudarakan? Agar damai. Nah, jalannya adalah dengan menikahkan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Jadi terciptalah suatu mazhab atau keturunan yang nantinya berasal dari muhajirin dan juga dari ansor. Nah, nasab ini akan menjadi penguat yang sejati. Ininya itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga sudah tahu ya? Coba silahkan. Menciptakan perdamaian antar suku. Menciptakan perdamaian antar suku. Sukunya suku apa? Suku Auf dan Khawarij. Nah, suku Aus ya, bukan Auf. Jadi suku Aus dan suku Khawarij. Mengapa suku Aus dan suku Khawarij disatukan? Tujuannya adalah agar tercipta sebuah perdamaian lagi. Jadi intinya itu perdamaian. Mengapa harus berdamai? Karena strategi atau Nabi itu ingin menyebarkan agama Islam di sana melalui dakwah. Nah, dakwah ataupun ajaran keislaman tidak mungkin mudah masuk ketika di dalam masyarakatnya masih pertikaian. Jadi pertikaian akan menghambat strategi dakwah tersebut. Oke? Yang keempat, poin yang keempat apa? Silahkan Mbak disampaikan. Membuat piagam Madinah. Nah, membuat piagam Madinah. Membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu seperti apa jika di Indonesia? Ideologi. Nah, ideologi itu cita-cita negara ya Mbak. Nah, cita-cita negara itu pasti akan didokumentasikan dalam bentuk undang-undang. Nah, kalau di sana juga dibuat sebuah piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan cita-cita Nabi yang dituliskan dalam dokumen. Jadi ditulis berupa piagam. Salah satu poin penting di dalamnya adalah menyatukan atau membebaskan kaum muslim dan juga kaum Yahudi agar bisa hidup damai dalam memeluk agamanya masing-masing. Jadi meskipun berbeda-beda tetapi harus tetap satu juga. Jadi apa berbeda agama seperti kita gitu ya, berbeda. Misal Mbak beragama Islam, sedang Mbak Ui itu beragama Yahudi. Itu juga harus hidup damai supaya tercipta agar mudah menuju suatu cita-cita tersebut. Oke? Terus yang kelima, apa strategi terakhir? Membangun prasasta sosial dan pemerintahan. Membangun pranata sosial. Jadi apa itu? Oke. Sebelumnya gini, tahu nggak pranata sosial itu apa? Enggak. Pranata sosial adalah sebuah elemen atau jenjang pemerintahan. Jadi sebuah negara pasti memiliki pemerintahan agar apa? Terstruktur. Hebat sekali. Seperti Indonesia ya, di Indonesia itu ada sistem pemerintahan. Nah, jika dikaitkan dengan saat ini kan sedang terjadi wabah ya, COVID gitu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya supaya negeri ini segera pulih. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Semoga doa kita didengar dan COVID segera hilang. Nah, jadi yang tadi itu yang belum tadi apa ini? Membangun pranata sosial dan pemerintahan. Pranata sosial itu tersebut yang di Indonesia itu kan tadi adalah sistem pemerintahan. Jadi ketika semisal Indonesia saat ini kan ada kasus COVID. Nah, kasus COVID itu tidak akan selesai jika tidak ditengahi. Maksudnya harus ada pemerintah yang adil dan beradab yang benar-benar memimpin masyarakatnya. Karena masyarakat itu tuh namanya juga berbeda-beda. Pasti otaknya itu masih berbeda-beda ya kan, pemikirannya berbeda-beda. Misal nih ada yang udah rajin pakai masker, masih banyak yang melanggar untuk tidak memakai masker, bukan begitu? Kan? Nah, begitu pun di Ansor dan Yahudi di sana. Jadi meskipun sudah memeluk agama Islam, ketika melihat kaum Yahudi banyak yang melakukan perbuatan
kesimpulan, misal seks atau yang lainnya, kaum Ansor ketika melihat pasti juga ingin melakukannya. Ada beberapa yang ingin. Nah, ketika ada pemerintahan atau ada suatu ranah sosial, ada hukum di sana. Jadi nanti ada yang mengatur dari kaum tersebut, intinya agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang demikian. Jadi pemerintahan itu perlu. Oke, bisa menyampaikan kesimpulan di sini? Nanti ibu tengahin. Silakan, bikin. Belum? Oke. Jadi gini, kesimpulannya kita sepakati bersama ya. Kalau belum sepakat nanti kita berlagi. Kesimpulannya, strategi adalah sebuah cara atau siasat menuju sebuah cita-cita. Yang kedua, Nabi itu membuat strategi dakwah untuk merekrut kaum Madinah yang beragama Islam menjadi beragama Islam. Yang ketiga ada 5 langkah ya. Yang pertama itu mendirikan Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, menciptakan perdamaian antar suku. Oke, keempat, membuat piagam Madinah. Yang kelima, membangun ranah sosial dan pemerintahan. Tepat sekali. Dari kelima jalan tersebut, sebenarnya Nabi ingin mengajarkan tentang yang pertama itu gotong royong, yang kedua itu kerjasama, yang ketiga itu perdamaian. Yang keempat adalah membuat suatu tatanan hukum atau pemerintahan agar negara yang sudah damai dapat hidup lebih damai lagi dengan mencapai tujuan bersama dan ada sistem hukum di sana, jadi tidak seenaknya sendiri. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya semangat nggak tadi semuanya seperti itu? Sepakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu akan membuat sebuah cek konsentrasi lagi. Oke? 1 tambah 3 4 kurangi 1 3 tambah 3 6 kurangi 2 5 salah. Oke, karena bayi salah ya, jadi harus menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, silakan, ini pertanyaannya dijawab selama 10 menit saja. Mbak, dikerjakan, silakan. Oke, ibu tunggu ya. Dan Bu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan presentasikan di depan. Oke? Teman-teman yang lainnya menyimak ya. Silakan jadi ibu juga menyampaikan jadi bangkunya Mbak Ibu. Jadi ibu yang jadi guru sekarang. Silakan. nomor 1. Setelah Nabi berdakwah di Mekah, selanjutnya Nabi berdakwah di kota Madinah. Nomor 2. Penduduk Muslim Madinah disebut kaum Ansor. Yang ketiga, mengapa Nabi membuat strategi dakwah? Karena Madinah terdiri dari beragam suku dan budaya. Jadi beliau harus menyesuaikan penyampaian dakwahnya agar mudah diterima. Sudah? Nomor 4. Sebutkan strategi dakwah Nabi di Madinah. Nomor 1. Mendirikan Masjid Nabawi. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 3. Menciptakan perdamaian antar suku. 4. Membuat piagam Madinah. Dan 5. Membangun peran atas sosial dan pemerintahan. Sebentar semuanya ya, tepat sekali. Jadi nanti tadi penilaiannya atau sebagai evaluasi dari ibu itu 4 soal tadi, ketika jawabannya itu benar akan mendapatkan poin 20. Jadi totalnya sudah 80 ya. Nanti yang 20 dari ibu yaitu sikap kalian. Jadi afektif sikap kalian. Misal tadi itu ada yang goblekan sendiri atau ngoceh sendiri, itu akan jadi poin minus di sini. Dan alhamdulillah baik ini mendapatkan poin sempurna. Oke. Sekarang menutup ya. Setelah tadi kesimpulan sudah disampaikan, post-test juga sudah disampaikan, ibu ingin mendengar satu kayak kesimpulan terakhir dari Mbak Iin. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah
Cara atau jalan yang ditempuh oleh Nabi untuk mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sekali, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin meminta maaf ya karena banyak kesalahan dari tadi, dan silakan ingin memimpin doa kafaratul majelis agar pembelajaran tadi itu mendapatkan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari Ibu ya. Mohon maaf bila terjadi dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.